Shalom saudara yang terkasih, warga GPB di seluruh Nusantara. Dalam video kita yang pertama sudah disampaikan 6 program utama GPB nasional dan 6 program keuangan GPB nasional. Saat ini, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara lebih tuntas apa yang terkandung pada garis-garis besar 6 program utama GPB nasional dan 6 program keuangan GPB nasional yang dimaksud. Adalah baik saya ulangi bahwa semua program ini kita ikat dalam satu tema yang menjadi visi dari gereja kita, yakni New GPB Aim to Develop for All 2030, 1000 gereja lokal. Inilah sasaran kita. Inilah yang kita mau capai. Dan di dalam tema ini sudah termaktub metodologi yang akan kita gunakan. Yang pertama, mengapa penting database dari program nasional kita. Seperti yang saya sampaikan di kesempatan yang lain bahwa di usia gereja kita yang ke-58 tahun sangat sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang singkat, yang praktis tentang keberadaan gereja kita. Dan juga kita perlu memang database ini untuk mengerti kita berangkat dari mana dan kita mau kemana. Itu sebabnya bidang litbang dan akan bekerja ekstra di awal-awal ini untuk membangun atau membentuk satu database yang akurat dari gereja GPB. Itu meliputi berbagai aspek. Misalnya kita mau dapat data berapa sebenarnya jumlah keseluruhan anggota jemaat pribadi, anggota jemaat GPB secara nasional. Berapa gereja kita yang permanen, semi permanen, dan berapa banyak gereja kita yang masih kontrak atau numpang di sebuah tempat, dan semua aspek mengenai bangunan atau fisiknya. Kemudian kita akan juga merampungkan berbagai data menyangkut berapa pendeta kita, tanggal lahir, tanggal ditabiskan, pelayanan di mana, dan bagaimana menyangkut itu semua. Sehingga kita akan tahu pasti bahwa misalnya usia emeritus pendeta kita di 65 tahun. Kita sudah tahu persiapan-persiapan untuk itu semua. Dan banyak hal lain lagi menyangkut data. Nah, kita nggak punya itu, dan kita akan punya pada periode ini, dan kita akan siapkan itu semua. Lalu dari titik itu nanti kita bergerak, data akan terus dimutakhirkan, dijaga, dipelihara, dirawat untuk kepentingan administratif dan hal-hal lainnya. Kemudian untuk menopang itu kita perlu sebuah sekretariat yang menjadi program kedua dari Badan Pengurus Pusat atau program utama nasional GPB. Kenapa tidak? Sudah 58 tahun gereja kita, pola yang ada selama ini ya saya pikir ada benarnya, tetapi kita mengalami kesulitan sekarang dalam hal data, dalam hal kesinambungan program, dalam hal membuat evaluasi dan penilaian dan seterusnya. Karena di mana ada ketua, di situ ada kantornya. Ganti ketua, ganti kantornya. Dan kalau serah terima, kita tahu selama ini ya serah terima stempel, catatan-catatan utama saja seperti legalitas organisasi dan segala macam.
Tetapi data-data itu tidak pernah bisa disambungkan dari satu periode ke periode yang lain. Program yang disusun di periode yang lalu, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai, apa yang harus dilanjutkan, tidak ada. Jadi akhirnya kita setiap periode memulai sesuatu yang baru. Itu sebabnya kita berkata sebuah sekretariat yang sustainable. Saya berharap kepemimpinan memang priorisasi, tetapi sekretariat bukanlah sesuatu yang bukan tutup. Sekretariat harus sustain, harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Itu kepentingan. Lalu akan kita bangun kantor pusat sesuai dengan amanat anggaran dasar dan rumah tangga di Kabupaten Bengkayang. Ada orang bertanya, wah itu kan di daerah. Betul, tapi di zaman ini tidak ada lagi daerah. Di zaman ini, di zaman teknologi, di zaman digitalisasi, di zaman transportasi, semua bisa dijangkau. Jadi pertanyaan itu sudah langsung terjawab. Kemudian yang ketiga, program kita adalah pengembangan sumber daya manusia GPP di semua tingkatan. Semua tingkatan yang dimaksud kita pahami bahwa pendeta, gembala, pengurus pusat, pengurus daerah, BPC adalah para pemimpin rohani dalam organisasi ini. Saya mengamati dalam waktu yang singkat ini bahwa gap leadership itu jauh sekali. Range itu jauh sekali. Ada pendeta kita doktornya 2 atau mungkin ada yang 3, tetapi pendeta-pendeta kita ada yang belum bergelar sarjana. Tetapi bukan saja itu, sumber daya manusia yang kita maksud itu adalah pemahaman terhadap doktrinal gereja, pemahaman tentang penata layanan gereja, pastoralnya gereja, administrasi gereja, dan semua aspeknya. Itu sebabnya pendeta PB ke depan akan melalui proses diklat yang serius. Kemudian calon pendeta dan para pendeta akan secara periodik dipanggil kembali ke barat untuk penyegaran, retreat, untuk peningkatan sumber daya manusia dimaksud. Itu sebabnya di sekretariat pusat nanti ada kantor pusat 3 lantai akan kita bangun, akan ada juga training center, akan ada ruang training dan kamar-kamar yang bagus untuk hamba-hamba Tuhan yang akan meningkatkan kapasitas, kemampuan dan pengetahuannya terhadap pelayanan ini. Kemudian yang keempat, kita berharap dan akan berusaha mengisi berbagai kekosongan gereja lokal yang ada saat ini. Disinyalir karena data kita belum clear, ada 40 atau sampai 70 gereja yang belum ada pendeta atau gembala di dalamnya. Jadi kita merintis selalu biarkan, sehingga tidak ada orang yang kita akan minta tanggung jawab terhadap pemeliharaan jemaat itu, pengembangan jemaat itu, atau kehidupan rohani jemaat itu. Kita berikhtiar akan mengisi semua kekosongan itu, sehingga gereja lokal seluruh GPB akan berdaya, akan mengalami penguatan, dan bersama-sama kita akan bangun gereja GPB. Kemudian yang kelima adalah program yang sangat disukai hamba-hamba Tuhan di GPB. Sebuah harapan diberikan di sana, yakni kesejahteraan hamba Tuhan. Kesejahteraan hamba Tuhan GPB. Tentu ini bertahap, tetapi kita akan perhatikan kesejahteraan GPB, hamba-hamba Tuhan di GPB nasional. Antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Daerah, dan BPJ akan berkolaborasi untuk mewujudkan kerinduan ini. Kemudian kita sediakan, kita akan masukkan semua hamba Tuhan GPB
ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita dorong supaya semua masuk ke BPJS Kesehatan. Lalu kita sediakan dana duka. Saya berdoa semua pendeta PIPI panjang umur memasuk sampai ke tingkat emeritasi. Jangan ada yang pergi di tengah jalan. Tetapi sekiranya itu ada, kita sediakan dana duka yang istimewa bagi istri atau anak Tuhan yang mendahului kita. Lalu berbagai sentuhan akan kita buat sehingga kesejahteraan Tuhan ini bahkan ke tingkat beasiswa anak-anak pendeta sedang kita pikirkan. Dan yang keenam adalah penjangkauan jiwa-jiwa, church planting, yaitu pendirian pos baru, perintisan pos PI baru bagi gereja PIPI. Data sementara kita ada 250 gereja PIPI saat ini. Besar kecil yang 10 orang jemaatnya itu ada 250 gereja. Dan kita berikhtiar pada dua periode kepemimpinan yang akan datang akan ada 750 pos PI baru, sehingga New GPB Aim to Double for All 2030 itu ada 1000 gereja lokal GPB. Nah, kalau database-nya sudah ada, sekretariatnya berfungsi dengan baik, sumber daya manusia ditingkatkan, ada penguatan gereja lokal, hamba-hamba Tuhan disejahterakan, saya sangat yakin program yang ke-6, penjangkauan jiwa-jiwa antara gereja satu dengan gereja lain bisa berkolaborasi, antara BPP dan BPD, BPP dengan gereja lokal, BPD dengan gereja lokal. Kita akan menjangkau dan merintis gereja-gereja pos-pos PI baru. Untuk wilayah Sumatera seluruhnya kita harapkan ada 160. Untuk Pulau Jawa seluruhnya ada 180 pos baru. Untuk Kalimantan seluruhnya kita harapkan ada 250 pos PI baru. Lalu Indonesia bagian timur, Bali Nusra sampai ke Sumba, Kupang, Ambon, Papua 160 gereja. Dengan demikian total gereja PIPI 2030 1000 jemaat gereja lokal, 1000 gereja lokal. Nah saudara, orang bilang untuk segala sesuatu memerlukan dana. Walaupun dana atau uang bukanlah segala sesuatu. Oleh sebab itu kita gumuli program ini, lalu dengan hikmat dan pertolongan Tuhan kita terima apa yang merupakan tuntunan Tuhan yang kita sebut 6 program keuangan GPB. Yang pertama, gerakan 1000 rupiah. Wah, ini receh kata orang. Tetapi kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, setiap warga GPB dengan ikhlas sukarela membawa 1000 rupiah setiap minggu, itu sama dengan 4000 rupiah per bulan, atau 52.000 rupiah per tahun. Berapa jemaat GPB dalam data kita yang belum final ini? Ada 40.000. Sekiranya setiap orang dari gereja PIPI dan jemaat PIPI membawa 1000 rupiah saja, kita himpunkan 40.000 setiap minggu. Itu sama dengan 160.000, 60 juta setiap bulan. Itu sama dengan 2, sekian miliar per tahun. Kecil. Ada lagu sekolah minggu saya dulu dalam bahasa Medan. Ya eksa tetek nautik doi molola manetek mahalantai. Artinya air setetes itu memang kecil sedikit, tapi menetes, atau pancuran itu kumpulan air setetes bisa banjir. Lalu program yang kedua adalah gerakan segenggam beras setiap memasak yang dikerjakan oleh setiap wanita GPB atau ibu-ibu GPB nasional. Diperkirakan sekitar 10.000 ibu-ibu GPB
di se-Indonesia. Kalau 10.000 orang melakukan dengan ikhlas disertai doa, segenggam beras untuk pekerjaan Tuhan. Waktu mau masuk, ambil segenggam untuk pekerjaan Tuhan, disertai doa. Niscaya gereja PIBI bangkit, niscaya gereja PIBI besar, niscaya gereja PIBI bisa berkembang. Dan kalau 10.000 satu genggam, 10.000 genggam setiap masak. 2 kali masak sehari, 20.000 genggam sehari. Kalau wanita yang murah hati, rata-rata dia bawa 1 kilo seminggu. Itu berarti 10.000 kilo satu minggu, 10 ton, 40 ton sebulan. Kalau kali 10.000, 400 juta. Kasih. Kita sudah lihat ada satu video dari tentang gereja di India Timur. Sudah jauh hari rupanya mereka melakukan hal yang sama, dan mereka menghimpunkan jutaan dolar dari kumpulan segenggam beras itu. Yang ketiga, kita merindukan bahwa di antara ribuan jemaat GPIBI nasional ada anak-anak Tuhan yang disentuh roh Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang telah menikmati kebaikan Tuhan, yang menyadari kebaikan Tuhan, berduyun-duyun rela menulis komitmen minimal 1 juta per tahun. Dan kita sudah mencatat ada sekitar 350 jemaat Tuhan yang mengisi formulir itu. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Saya sangat yakin bahwa kalau kita jelaskan ini lebih baik kepada setiap jemaat Tuhan, Roh Tuhan sendiri yang akan memberikan kerelaan, maka dana pelayanan kita akan berlimpah untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian kita sudah komitmen bahwa perpuluhan dari gereja lokal, jadi semua persembahan yang masuk di gereja lokal diambil 10%, dikirim ke BPD. BPD menghimpun dari gereja lokal di BPD-nya, lalu 40% dari himpunan perpuluhan itu dikirim ke BPP, Badan Pengurus Pusat. Yang kelima adalah persembahan khusus bulan misi yang kita tetapkan bulan Mei sebagai bulan misi. Tanggal lahir, ulang tahun GPIBI nasional. Satu persembahan di bulan Mei dikhususkan dan dikirim ke Badan Pengurus Pusat sebagai persembahan misi. Kemudian yang terakhir, nomor 6, persembahan khusus bulan pendidikan. Kita tetapkan Agustus adalah bulan pendidikan GPIBI. Satu persembahan istimewa diambil lalu dikirim ke Badan Pengurus Pusat. Kalau 250 gereja PIBI taat, setia dan jujur melakukannya, kita bisa kerjakan, bangun sekretariat kantor pusat GPIBI. Kita bisa membuat diklat untuk pengembangan sumber daya manusia GPIBI. Kita bisa mengutus hamba-hamba Tuhan untuk ke daerah-daerah penguatan gereja lokal, mengisi gereja-gereja yang kosong hamba-hamba Tuhan. Kemudian sudah barang tentu kita bisa sejahterakan hamba Tuhan untuk siap masuk ke dalam program yang kenal penjangkauan jiwa-jiwa, persembahkan bagi Yesus, pendirian pos-pos baru, New GPIBI Aim to Double for All 2030, 1000 gereja lokal. Jayalah GPIBI dalam kesatuan hati, dalam kebersamaan kita, ketulusan hati. Niscaya GPIBI bangkit, GPIBI jaya, Tuhan Yesus dimuliakan. Salam buat segenap hamba Tuhan GPIBI nasional, para gembala dimanapun saudara melayani, dan BPC serta umat GPIBI yang saya cintai di dalam kasih Kristus Yesus. Tuhan Yesus